Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Pradana, NIM A11 2022 140038. Di sini saya akan menjelaskan tentang hard failure prediction. Nah, hard failure prediction ini saya ambil referensi dari paper yang berjudul Machine Learning Can Predict Survival of Patient with Heart Failure from Serum Creatinine and Ejection Fraction yang ditulis oleh David Kiko and Guillaume P. Jerman dalam jurnal BMC Medical Informatics and Decision Making. Nah, di sini ada diambil dari dataset Heart Failure Clinical Records dari UGI dengan fiturnya ada 12 dan instannya ada 29 pasien. Di dalam dataset yang asli itu tidak ada missing value, tapi dataset yang saya gunakan ini ada missing value yang oleh datasetnya sudah diolah oleh tim workshop bimbingan karir Udinus Data Science. Yang pertama itu target fiturnya adalah dead event. Oke, langsung saja. Sebelum itu terkait pemodelan kali ini, yaitu saya ingin memberitahu bahwa atau membuktikan bahwa dua fitur yaitu serum creatinine dan ejection fraction ini adalah dua fitur yang sangat penting ya di dalam hard failure prediction kali ini, di mana saya akan membuktikan bahwa model yang dua fitur ini dan membandingkan dari dua fitur versus all fitur. Tujuannya untuk kali ini yaitu bahwa yang dua fitur ini bisa keep up untuk hasil akurasi, hasil pemodelan dan lain-lain dengan yang all fitur. Dikarenakan tidak semua pasien dalam kasus ini mempunyai datanya komplit gitu ya. Tidak semua pasien datanya komplit. Mungkin ada yang datanya missing, hilang atau non dan lain-lain. Nah, di sini dua fitur ini penting bagaimana jika pasien datanya tidak komplit tapi model tetap bisa memprediksi heart failure dengan tepat dan akurat tanpa harus ada fitur-fitur yang lain. Yang pertama saya import library dulu, dibutuhkan. Terus yang pertama itu data gathering. Kalau ada dataset yang sudah dimodifikasi ini saya tambahkan. Terus define kolom, tampilkan ada 12 fitur ya. Di sini ada penilaian ejection fractionan, termasuk dua fitur penting ya ejection fraction ini. Terus kita yang kedua adalah data preparation. Kita cek dataset bahwa banyak atau ada nilai yang hilang, pada nilai AEG, terus platelets ini, smoking dan lain-lain. Oke, lanjut kita visualisasi data target yaitu dead event, bahwa visualisasinya tidak seimbang ya. Di sini 200 lebih 209 kayaknya, dan di sini nanti tidak sampai 100 yang meninggal. Berarti banyak pasien yang hidup ketimbang pasien yang meninggal. Lanjut, ini visualisasi fitur, distribusi fitur tiap kelas. Yang ketiga yaitu validasi data. Kita melihat missing value, tadi kan ada missing value. Di sini kita dapat missing value pada EG30, creatinine phosphoglycoside 15, palet dan lain-lain ya. Nah, di sini data duplikat untungnya 0. Ini melihat data yang tidak konsisten. Pada fitur-fitur ini terdapat data yang tidak konsisten ditemukan satu, yaitu pada fitur smoking harusnya 0 dan 1, tapi ada fitur yang hasil yang non gitu. Ini tidak boleh ya, harus konsisten fiturnya.
Oke, di sini untuk melihat kembali, di sini saya tampilkan lagi bahwa banyak missing value dan ada fitur yang tidak konsisten. Nah, di sini untuk menanggulanginya saya menggunakan bab 5 data cleaning. Saya menggunakan untuk dengan nilai mod untuk imputasi missing value dengan nilai mod untuk fitur-fitur ini dan didapat missing value di X sudah hilang semua. Kita pakai median atau mod untuk mengisi missing value tersebut. Terus lanjut duplikasi tidak ada, yang sebelumnya tidak ada memang. Terus setelah diimputasi menggunakan median tadi atau mod, terus ditampilkan lagi, ternyata fiturnya sudah komplit, tidak ada missing value di dalamnya. Lanjut ke data construction. Ini visual CV target tadi detection. Nah, di sini saya menggunakan ini kelas originalnya 203 untuk pasien hidup, 1 untuk pasien meninggal yaitu 96. Kita split training testing, saya split menjadi 80 banding 20 yaitu 0,2 dengan random setnya 42 itu normal default ya. Ini adalah outlier pada tiap fitur, banyak outlier nih, titik-titik ini outlier. Terus headmapnya bagus, buat ada lumayan yang mendekati ya, ini smoking sex dan ya itu aja yang kurang. Observasi sesuai paper, serum kreatinin memiliki korelasi positif yang cukup tinggi, yaitu makin tinggi resiko meninggal makin naik, dan ejection fraction memiliki korelasi negatif yang cukup kuat, semakin rendah maka resiko meninggal semakin naik. Serum kreatinin dan ejection fraction. Lanjut ke oversampling. Di sini saya menggunakan oversampling menggunakan SMOTE ya. Kenapa SMOTE? Karena jumlah pasien sebelumnya tadi yang meninggal itu, yang hidup itu lebih banyak ketimbang yang meninggal ya. Tanpa SMOTE itu model akan bias dan cuma pintar menebak pasien yang hidup atau selamat. Tapi saya tidak merekomendasikan menggunakan SMOTE pada hal-hal medis, dikarenakan SMOTE itu membuat yang namanya data sintetis atau data palsu, dimana jika pada dunia medis data itu sangat penting untuk memprediksi meninggal seperti ini, memprediksi bahwa pasien meninggal atau tidak, akan meninggal atau tidak. Tapi untuk keperluan pembelajaran saya menggunakan SMOTE yang mudah. Oke, setelah di SMOTE ya menjadi 203 semua, sudah seimbang datanya. Lanjut ke bab 7 yaitu determine data label. Di sini saya bagi dua fitur dan A fitur. Yang pertama, dua fitur itu serum ejection fraction dan serum creatinine, dan semua fitur 12 fitur sebagai pembanding nantinya. Lanjut, saya menggunakan normalisasi atau scaling menggunakan robust scaler. Kenapa robust scaler? Karena data medis sering punya outlier ya, yang tadi sudah saya tampilkan. Nilai outlier itu lumayan ekstrim, misalnya seperti level enzim atau level darah yang sangat tinggi pada pasien misalnya. Jadi robust scaler ini menggunakan median dan kuartil sehingga tidak rusak oleh outlier tersebut. Berbeda dengan min max scaler ataupun standard scaler.
Oke, saya menggunakan auto scaler, kita split datanya yang itu 2 fitur dan all fitur. Yang selanjutnya bab 8 adalah modeling. Ini modeling pada 2 fitur utama dan semua fitur ini yang sebelum memakai random forest dan lain-lain, jadi masih asli, maka dapat hasil ya untuk 2 fitur 073 terus dan 70. Lanjut untuk ke selanjutnya, yaitu kita modeling menggunakan yang pertama random forest. Random forest dipunyai dihasilkan hasil sebagai berikut, yaitu 76 untuk yang all fitur dan 70% untuk yang 2 fitur. Di sini ada constitution metric ya, bahwa nilai 0 atau hidup, pasien hidup yang benar diprediksi hidup adalah sekitar 26 dan pasien meninggal yang benar diprediksi meninggal adalah 16. Dan pasien hidup yang salah diprediksi sebagai hidup dan meninggal yaitu 9, dan pasien yang diprediksi meninggal tapi ternyata hidup yaitu 9 juga. Berlaku untuk semuanya untuk pembacaan confusion metric. Lanjut ke logistic regression. Di logistic regression yaitu 2 fitur utama tadi mendapatkan 73 dan di sini semua fitur mendapatkan 80. Terus decision tree dapat 70 dan 75. Lanjut ke SPM. SPM ini dapat 73% dan A fitur dapat 70. Ini malah bagus fitur utama di SPM ini. 9 bab terakhir yaitu yang pertama saya evaluasi model ya. Yang pertama kita visualiskan fitur yang paling important. Ada waktu biasa yang ini yang terpenting yaitu fitur paling important ya, serum creatinine dan ejection fraction. Seperti yang saya bahas sebelumnya, ini ada fitur yang paling penting dalam heart failure prediction ini. Saya tidak tahu serum creatinine dan ejection fraction itu apa, tapi saya bukan orang medis ya, tapi itu fitur yang penting menurut paper ini. Lanjut ke model komparasi yang sebelumnya saya modeling ya menggunakan 4 model tersebut, maka didapatkan hasil. Nah, ini yang pertama, akurasi modelnya masih naik turun ya. Yang 2 fitur itu belum bisa keep up, yang all fitur lihat bahwa yang 2 fitur masih 7 dan 77, yang all fitur masih 8, 8, 08 dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya hyperparameter tuning. Oke. 2 fitur untuk mengetahui bahwa 2 fitur yang penting itu bisa keep up terhadap yang all fitur. Untuk membandingkan performa yang baik, performa puncak pada tiap metode tersebut, saya menggunakan parameter tuning. Di sini parameter tuning. Pertama saya define parameter bit, yaitu settingan yang untuk tiap model ya, settingan tuning untuk tiap model, 4 model lagi ya. Lanjut kita eksekusi tuning menggunakan grid source TV untuk yang skema 2 dan skema all fitur, maka didapatkan hasil yang ini ya. Ini setelah tuning akurasi ada 2 dan akurasi dan advance score. Yang pertama yaitu mungkin kurang terlihat jelas. Nah, tadi masih ini ya, masih gapnya masih besar gitu ya, masih besar gapnya ya antara all fitur dan 2 fitur.
Nah, di tuning ini gapnya semakin mengecil, yang alfitur semakin rendah dan menyesuaikan. Ini adalah hasil yang terbaik yang saya dapat untuk random forest yang dua fitur 72 dan alfitur 73, hanya selisih 0,01, dan STM ini sama 0,75. Nah, ini di registration ini lumayan ya, gapnya ada 0,07 pada, jadi registration itu lebih baik yang alfitur ketimbang yang dua fitur. Lanjut yang decision tree juga 0,02 selisihnya, untuk advanced score juga bagus sih, Kak, sama STM sama, value forest sama, decision tree selisih 0,01 ya. Maka di kesimpulan model ini bahwa model telah berhasil untuk membuat yang dua fitur, yaitu ejection fraction dan serum creatinine ini bisa keep up yang alfitur. Maka jika pasien datanya kurang, dari 12 fitur tadi ada yang tidak terisi atau nilai yang kosong, itu bisa diprediksi secara akurat pada menggunakan model ini. Jadi tidak perlu harus semua fitur lengkap. Maka penelitian kali ini atau modeling kali ini cukup berhasil, hanya revisi saja yang lumayan, tapi untuk ketiga model yang lainnya sudah bagus diprediksi. Jadi berhasil untuk pemodelan kali ini. Mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.